tiba-tiba Israel nyatakan ingin jalin Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada mereka yang sudah klik di dalam video pada kali ini. Ini merupakan salah satu video reaction daripada Uncle Sabah Malaysia. Apa kabar kepada mereka yang tengah menonton? Seperti biasa jugalah ya, semoga-moga anda sentiasa dilimpah-limpahkan rezeki, sentiasa dipermudahkan, aman, sejahtera, dan paling penting anda dipermudahkan segala urusan apapun kesulitan yang anda alami. Oke teman-teman? Good job. Oke, hari ini seperti biasa kita akan lanjutkan lagi lah beberapa pelbagai info, berkongsi video, berkait salah satu untuk kita sama-sama mengetahui ataupun kita menambahkan ilmu jugalah beberapa hal dalam kita berkongsi video-video reaction. Dan hari ini kita dikejutkan ya, salah satu daripada negara Israel ingin mengadakan hubungan diplomatik bersama dengan Indonesia teman-teman. Ini dikatakan daripada artikel, yaitu Perdana Menteri yang baru ya, yang baru sahaja dilantik, yaitu Naftali Bennett, Perdana Menteri Israel 2021 yang baru saja dilantik, menggantikan Perdana Menteri yang lama, yaitu Benjamin Netanyahu. Kalau kita lihat ketika dahulu Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, ingin melanjutkan ataupun ingin mengadakan hubungan diplomatik bersama dengan Indonesia, tapi ternyata Indonesia tolak mentah-mentah teman-teman. Dan hari ini kita dikejutkan pula Perdana Menteri yang baru ingin mengadakan lagi semula hubungan diplomatik bersama dengan Indonesia. Ya, tidak terjadi teman-teman, tidak terjadi ya. Yaitu daripada channel Indo Magazine yang mana dia mengatakan dengan tajuk yaitu tiba-tiba Israel nyatakan ingin jalin hubungan dengan Indonesia. Daripada channel Indo Magazine. Jadi kita akan sama-sama lihat apakah yang berlaku dengan tiba-tibanya ingin mengadakan hubungan diplomasi ataupun hubungan diplomatik bersama dengan Indonesia. Ini tidak akan terjadi ya teman-teman. Apapun kita akan sama-sama lanjutkan dengan info dan juga cerita daripada channel ini. Oke teman-teman? Jom. Oke teman-teman, kita sama-sama lanjutkan untuk cerita daripada channel ini. Oke, roll it. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Nah, berita hari ini datang dari negaranya Bapak Benjamin Netanyahu. Udah lengser ya? Sorry admin lupa. Oke, kita ulang aja bos. Datang dari negaranya Bapak Naftali Bennett, Perdana Menteri Israel yang baru menjabat saat ini. Wah, kasih selamat dulu nih bos. Oke, baru-baru ini beritanya ternyata Israel menyatakan lagi keinginannya untuk menjalin hubungan dengan negara Indonesia. Bahkan kali ini tak cuma Indonesia saja bos. Israel pun juga menyatakan bahwa ia juga siap membuka hubungan diplomasi dengan negara-negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara. Wah, maksudnya Perdana Menteri yang baru nih ingin mengadakan selain daripada Indonesia, negara-negara serantau Asia yang majoriti Muslim ingin mengadakan hubungan diplomasi ya teman-teman. Negara mana sajakah yang dimaksud dan ada angin apa? Kok tiba-tiba negara pimpinannya Pak Bennett ini ingin menjalin hubungan dengan negara kita orang? Oke, nanti setelah ini admin bahas bos. Oke. Berita keduanya adalah terkait dengan industri alutsista Indonesia yang kini semakin gahar. Tahukah kalian bahwa baru-baru ini Indonesia akan membentuk sebuah perusahaan induk pertahanan baru yang terdiri dari gabungan-gabungan perusahaan pertahanan besar di Indonesia yang targetnya akan dirampungkan pada tahun 2021 ini. Nah, kira-kira akan bergerak di bidang apakah perusahaan induk pertahanan baru Indonesia ini? Siapa sajakah anggotanya? Industri pertahanan siap menyongsong. Wah, maksudnya ya Indonesia akan membuat pertahanan bersiap bersedia ya teman-teman. Dan siapakah pemimpinnya? Oke, kibas. Ayo kita libas beritanya. Kita mulai dari yang pertama, Israel, negaranya Bapak Naftali Bennett yang terhormat, yang kabar-kabarnya nih ingin menjalin hubungan dengan Indonesia.
Oh. Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut tertanggal 17 Juni kemarin mewartakan bahwa seorang duta besar Israel untuk Singapura, yaitu Mr. Sagi Karni, mengatakan bahwa negaranya kini ingin menjalin hubungan dengan negara-negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Oh. Dan keinginan ini Kepada selain daripada Indonesia, Malaysia, ya, Brunei. pun tetap ia sampaikan meski ketiga negara itu mengecam serangan udara Israel ke Palestina. Nah, gimana nih bos? Masih ingat nggak kalian dulu sewaktu Amerika dan Israel merayu Indonesia untuk membuka hubungan diplomasi dengan Israel, bahkan dengan iming-iming sebuah imbalan bantuan pembangunan yang bernilai hingga 28 triliun rupiah yang akan siap masuk ke kocek Indonesia jika mau membuka hubungan dengan negara Israel. 28 triliun tawaran daripada negara Israel ya teman-teman kepada Indonesia. Woi. Tapi Indonesia pun pada waktu itu tetap bersikukuh tidak mau atau menolak hubungan diplomasi dengan negara itu. Mantap. Itu dulu bos. Sekarang itu dulu. mereka di bawah kepemimpinan Perdana Menteri baru yaitu Pak Bennett sepertinya mulai lagi nih. Oke, seperti yang kita ketahui bersama, tiga negara yang dilirik Israel ini yaitu ada Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam adalah tiga negara ASEAN dengan penduduk mayoritas beragama Islam bos. Walaupun Indonesia memiliki 5 agama yang diakui secara nasional, namun Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dan kini seperti dilansir dari The Jerusalem Post, Mr. Karni, duta besar Israel untuk Singapura ini pun menuturkan bahwa Israel kini bersedia bekerja untuk membangun hubungan dengan negara Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Meskipun itu, ia juga tak menampik jika tiga negara tersebut telah mengutuk serangan Israel di Gaza pada Mei 2021 lalu. Dan di sisi lain nih bos, sebenarnya Karni pun berpendapat bahwa kritik dari para pemimpin tiga negara tersebut tidak jujur dan mengabaikan sifat sebenarnya dari konflik itu, yang menurut penuturannya adalah antara Israel dengan Hamas dan bukan dengan rakyat Palestina. Dan menurut beliau, satu-satunya cara bagi pihak manapun untuk memiliki pengaruh atas apa yang terjadi di Timur Tengah adalah dengan menjalin hubungan dengan Israel. Artinya di sini, jika kita ingin mempengaruhi Israel agar tidak cekcok baku hantam terus di wilayah itu, adalah dengan cara baku hantam terus ya teman-teman. Mereka katakan bahwa Indonesia dan Malaysia tidak jujur untuk mengatakan bahwa apa yang berlaku di antara Israel dan juga Palestina. Wow. Menjalin hubungan dengan negaranya Israel. Nah, Karni pun mengatakan bahwa kami bersedia berbicara, kami bersedia untuk bertemu dan pintu terbuka sejauh yang kami ketahui. Saya pun tidak berpikir begitu sulit untuk menemukan kami, ujar beliau. Nah, perlu kalian ketahui bos, bahwa sampai saat ini diketahui bahwa Israel memiliki kedutaan besar di Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga di Myanmar. Selain itu, 4 negara Arab, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko, sepakat tahun lalu untuk menormalkan hubungan dengan Israel di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Nah, sekarang bagaimanakah dengan kita Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam? Terima apa tidak nih bos? Silahkan saudara-saudaraku kalian komen di bawah dengan kata-kata yang sopan, santuy, dan tidak barbar. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, diketahui bahwa Indonesia dalam tahun ini akan mulai membentuk sebuah holding perusahaan pertahanan atau perusahaan induk pertahanan baru yang nantinya akan dipimpin oleh sebuah perusahaan elektronika pertahanan yaitu PT Land Industri. Wakil Menteri BUMN 1 yaitu Bapak Pahalaman Suri pun mengatakan bahwa salah satu tujuan holding BUMN Industri Pertahanan ini adalah untuk menggabungkan kekuatan BUMN di bidang industri pertahanan supaya lebih fokus dan kolaboratif untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpalhankam nasional. Sehingga nantinya industri pertahanan Indonesia akan berada di bawah brand yang baru yaitu brand Defense ID. Selain itu dikutip dari Gens.com
juga mewartakan bahwa perusahaan ini pada awal nantinya akan fokus pada pengembangan dan penyediaan kemampuan di 3 bidang industri, yaitu kekuatan tempur berbasis darat termasuk tank, teknologi propulsi, dan teknologi pertahanan cyber. Prioritas lainnya juga ada, yaitu termasuk pembuatan kapal angkatan laut dan kedirgantaraan, terutama pesawat tempur. Di daerah-daerah maju seperti pesawat tempur, penekanan holding company nantinya akan berada pada dukungan produksi dan penyediaan perawatan, perbaikan dan overhaul atau MRO. Selain itu, prioritas lainnya adalah untuk mendukung peningkatan upaya untuk mengurangi impor produk militer dan merangsang pertumbuhan industri dan lapangan kerja di Indonesia. Nah, gimana? Mantap jos kan? Memang Jadi mantap. bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax. Indo make sense. Demikianlah sebentar tadi apa yang admin daripada channel Indo Magazines menyatakan bahawa tiba-tiba Israel ingin mengadakan hubungan diplomasi bersama dengan Indonesia. Bagi pendapat Uncle, tidak akan terjadi ya teman-teman. Begitu juga dengan apa yang admin ceritakan, selain daripada Indonesia, ada juga mengatakan bahawa Malaysia dan juga Brunei antara yang bakal untuk mengadakan hubungan diplomasi. Maksudnya ada niat untuk mengadakan hubungan diplomasi bersama dengan Malaysia dan juga Brunei, selain daripada Indonesia sebentar tadi. Jadi untuk bagi pendapat saya lah, ketiga-tiga negara ini tidak akan mengadakan hubungan diplomasi bersama dengan Israel. Dengan apa yang terjadi, dengan keadaan situasi yang berlaku di antara negara Palestin dan juga Israel, itu sudah menunjukkan bahawa mereka itu memang ada saja perkara-perkara ataupun benda-benda yang mereka ingin tampilkan dengan cara-cara di sebalik tabir itulah sendiri. Bagi Uncle tidak akan terjadi untuk mengadakan hubungan diplomasi. Oke, so itulah pendapat daripada saya, apa yang kita nyatakan di sini. Bagi Uncle, Anda turunkan saja komentar Anda di bawah. Kalau ada apa-apa yang Anda ingin kongsikan, dan ini adalah salah satu sumber dan info terbaru yang Uncle dapat daripada channel Indo Magazines. Jadi apapun, ya itu sajalah daripada Uncle dalam kita berkongsi info daripada melalui video reaction. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi lah selepas ini. Kita akan jumpa dengan video-video akan datang. So jangan lupa Anda turunkan Anda punya like, komen, share ramai-ramai, dan yang paling penting subscribe di dalam channel Uncle. Oke, itu sajalah daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Sekali lagi, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hidup memang selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit